Halo, perkenalkan nama saya Raida Oma, NIM 231200094, Program Studi Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester struktur data nomor 3 dengan soal ujian tentang program untuk mengetahui hasil akademik mahasiswa. Di sini kami menggunakan dua include. Yang pertama ada include stdio.h, yang dimana include ini merupakan library yang terdapat pada bahasa C yang digunakan untuk operasi input dan output. Tanpa library ini, maka perintah-perintah input dan output tidak dapat dieksekusikan atau dijalankan. Yang kedua ada include conio.h. Include conio.h itu sendiri berfungsi untuk menampilkan hasil antarmuka kepada pengguna. Di program kali ini, kami tidak menggunakan using namespace std karena program yang kami buat adalah program bahasa C. Setelah include conio.h, kami membuat struct yang pertama dengan nama hitung. Struct berfungsi untuk menampung variabel-variabel. Nah, di dalam struct hitung terdapat dua variabel. Yang pertama ada integer name, yang kedua ada jar nama. Setelah struct pertama, kami akan membuat struct yang kedua dengan nama struct rf. Di dalam struct rf ini terdapat beberapa variabel, yaitu variabel yang pertama ada integer tugas, kemudian variabel yang kedua ada integer UAS, yang ketiga ada yang kedua ada integer UTS, yang ketiga ada integer UAS. Nah, di dalam struct yang kedua ini juga menampung struct yang pertama. Nah, di struct yang kedua ini yang menampung struct pertama, kami menggunakan struct baru, yaitu dengan nama hitung Rafli. Setelah int UAS, masukkan dulu float akhir. Kami menggunakan float akhir karena hasilnya bisa saja nilai dalam bentuk bilangan bulat dan bisa saja dalam bentuk pecahan. Setelah itu, kita masuk di main. Nah, di dalam main, kita akan mengganti nama struct rf menjadi struct nilai akhir atau yang disingkat dengan NA. Di inputan kami akan menggunakan printf karena printf digunakan dalam bahasa C yang berfungsi untuk menampilkan program ke layar secara berformat sesuai dengan tipe data yang akan dikeluarkan. Untuk inputannya, kami akan membuat yang pertama ada inputan nama, untuk inputan nama di sini kami menggunakan fungsi gets karena gets berfungsi untuk menerima masukan tipe data string. Kemudian
inputan yang kedua, yaitu inputan name. Tinggal copy. Nah, di sini di gets di sini kita tinggal ubah name. Nah, di inputan name ini kita menggunakan %i karena untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. Setelah itu tinggal di copy, kemudian di paste, lalu inputkan nilai tugas untuk inputan yang ketiga. Inputkan nilai tugas. Di sini masih pakai scanf. Nah, di sini bisa pakai %d karena %d juga berfungsi untuk menampilkan nilai atau bilangan yang desimal. Di sini tinggal diganti dengan di sini tadi ditambahkan dengan %d. Setelah itu kita panggilkan variabel yang tugas yang berada di struct kedua. Setelah itu tinggal copy, masukkan nilai UTS. Di sini pakai %i. Setelah itu ini kita ganti dengan variabel UTS. Setelah itu di sini masukkan nilai UAS. Di sini pakai %d. Kemudian variabelnya kita ganti menjadi variabel UAS. Oke. Setelah itu kita buat printf. Tambahkan \n. Jangan lupa titik koma. Setelah itu gets. Setelah membuat inputannya, kami membuat outputnya. Karena program yang kami buat adalah program bahasa C, maka outputnya kami menggunakan printf. Langsung saja ketik printf, kemudian membuat garis baru, di sini saya akan membuat pembatasnya.
kemudian print untuk output nama. Karena variabel nama ini tipe datanya char atau string, maka menggunakan %s. Karena nama ini dia berada dalam struct, maka untuk memanggil variabel nama kita harus menggunakan struct. Struct ini berada pada variabel nama ini berada pada struct Rafri. Langsung saja ketik na dot hitung Rafli. Kemudian dot char nama. Jangan lupa titik koma. Setelah itu kita membuat print untuk name. Baik, karena name ini tipe datanya integer, maka menggunakan %i. %i ini untuk menampilkan variabel-variabel atau tipe data yang bersifat integer. Variabel name ini dia berada pada struct Rafri. Jadi na.rafri.name. Setelah itu kita membuat output nilai tugas. Karena nilai tugas ini tipe datanya yaitu int atau integer, maka menggunakan %d. %d ini untuk menampilkan nilai angka atau bilangan desimal. Nilai tugas ini berada dalam struct, yaitu struct rf. Jadi langsung saja na.int tugas. Setelah itu kita membuat output untuk nilai UTS.
Karena nilai UTS ini dia merupakan tipe data integer, maka menggunakan %i. Nilai UTS ini atau variabel UTS ini dia berada pada struct, yaitu struct rf. Jadi na dot nilai atau in UTS. Setelah itu kita buat outputnya untuk nilai UAS. Karena nilai UAS ini juga ada tipe datanya integer, maka dia harus menggunakan %d. Dia juga berada di dalam struct rf. Jadi langsung saja integer UAS. Kemudian saya membuat pembatas. Di sini dalam program ini kami akan menghitung seluruh nilai akademik dari mahasiswa. Jadi untuk itu kami akan menghitung nilai akhir. Nilai akhir ini dia berada di dalam struct rf. Jadi untuk memanggil variabel akhir, maka kita harus mengambilnya atau memanggilnya dengan menggunakan struct, yaitu na dot float akhir. Untuk mendapatkan nilai akhir, kita harus menjumlahkan seluruh nilai, yaitu nilai tugas, nilai UTS, dan juga nilai UAS. Kemudian dibagi 3. Karena nilai tugas, UTS, dan UAS ini berada dalam struct, maka kita harus mengambilnya juga menggunakan nama structnya. na dot nilai tugas dot tambah na dot nilai UTS tambah na dot nilai UAS. Jangan lupa titik koma. Setelah itu untuk menampilkan outputnya, maka kita menggunakan print. Karena di sini nilai akhir ini dia merupakan float, maka kami gunakan %.2f. %.2f ini artinya angka yang muncul nanti yaitu 2 angka di belakang koma.
Jangan lupa untuk memanggil struct nilai akhir, yaitu na dot float akhir. Di sini kami menggunakan kondisi if, else if, dan else, di mana secara otomatis pada saat nilai akhir mahasiswa itu keluar, dia akan mengecek siswa itu lulus atau tidak lulus atau disuruh menunggu. Jadi yang pertama kita buat if terlebih dahulu. Kemudian kita memanggil nilai akhir dengan menggunakan nama struct-nya na dot nilai akhir lebih besar sama dengan 70 dan nilai akhir kecil sama dengan 100, maka mahasiswa itu lulus. Menggunakan print kemudian kita menggunakan else if. Nilai akhir lebih besar sama dengan 60 dan nilai akhir lebih kecil sama dengan 69. Yang berikutnya kami menggunakan else, kondisi else. Jadi program ini sudah selesai, tinggal di-compile saja. Baik, di sini belum dibagi 3. Jadi program ini sudah selesai. Saatnya untuk mengcompile program ini.
tidak ada error. Setelah itu run, ketikkan nama. Jadi ini adalah hasilnya, tapi di sini dia belum rapi programnya, jadi dibuat ulang saja. Di sini belum dikasih /n. Jadi ini adalah tampilannya. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.